Shalom, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, bertemu kembali dengan saya Ripka Dia Susanti. Baik, pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak diagungkan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat baik bagi kami. Tuhan Yesus, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan tubuh, jiwa dan roh kami. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Sehingga kami dapat datang layak di hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu yang luar biasa. Kami merasakan jamahan-Mu atas pujian-pujian kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau bertahta di atas setiap pujian-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Ajaib segala rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhanku. Yesus. Heran Perbuatan-Mu, Engkau sanggup Engkau sanggup mengadakan segala yang Kau perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, haleluya. Bapakku, Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Engkau ajaib Tuhan dengan segala rancangan-Mu di dalam hidup kami. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa Yes, heran Lord. perbuatan-Mu Yes. dalam hidup kami. Jika kami belum mengalami sesuatu dalam hidup kami, sesuatu yang besar, maka sedang dalam perjalanan. Tuhan sedang melakukan sesuatu. Ketika kita menyembah Tuhan, roh kita menyatu segala yang mengerti apa yang menjadi pergumulan dalam hidup kita, dan Dia akan melakukan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita bisa pikirkan dalam hidup kita. Terjadilah, haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, haleluya. Haleluya.
Yes Lord, Engkau sanggup mengadakan setiap apapun yang kami perlukan Tuhan, menurut kehendak-Mu Yesus. Haleluya. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena kami tahu kehendak-Mu lebih baik dari apa yang pernah kami pikirkan dan Yesus kami inginkan. Tuhan, terpujilah Kau Allah yang mulia, Allah yang berkuasa. Yesus Sekalipun kami melihat Tuhan, gunung-gunung oh tapi Yesus, sesungguhnya Tuhan tahu terpujilah jalan yang Kau Allah terbaik yang bagi hidup. untuk melalui. Kami menyembah-Mu Tapi kadang kita tidak Yesus, sabar kami menunggu menyembah-Mu Yesus. Seringkali kita Sebab Kau Allah yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Tuhan melihat jauh ke depan. Haleluya. Dan Tuhan sudah melakukan apa yang Yesus. terbaik bagi kita di depan. Terpujilah Kau Allah yang mulia. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, Yes Lord. namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Amin Tuhan, terima kasih. Walau ku tak dapat mendarat atas kenyataan hidupku. Amin Yesus. namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, Yesus. Tak dapat kami tidak melihat rencana-Mu dalam hidup kami. Tapi bukan berarti Kau tidak melakukan sesuatu bagi kami. Kau sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar bagi kami. Kau Tuhan yang besar. Kau yang sedang melakukan karya-karya yang besar dalam hidup kami. Yes Lord, ya Terima kasih, kaya Tuhan. nama baralaya sikaya nama baralaya. Haleluya. Atas kenyataan Yes Lord Jesus. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Hatiku tenang Tuhan, memandang kepadamu Jesus. Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Haleluya. Semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat melihat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk. Yes Lord Jesus, Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Namun hatiku Tetap memandang padamu Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada Untukku. Haleluya. Kau kuatkan aku
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kaulah ikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan Aku bertahan, Kau amin Tuhan, harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Terima kasih. segenap hidup, Haleluya. segenap nafasku Haleluya. jadi bersembah di bawah kaki-Mu. Terima kasih Tuhan. Kebanggaan, Haleluya. kejayaan Terima kasih Bapa. tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, Terima kasih Tuhan. segenap nafas Segenap hidup kami, segenap jadi nafas kami, bersembah inilah di atas persembahan mesbah-Mu. di atas mesbah-Mu Tuhan. Kekuatan kami Tuhan, Harapan pengharapan kami Yesus, ku kami serahkan serahkan semuanya Yesus hanya bagi-Mu. padamu Tuhan. Segenap hidup, Ya rala kaya nama baralaya, segenap nana nafas rala kaya nama baralaya, jadi Oriala kaya nama baralaya, bersembah di sina bawah nana rala kaya nama baralaya, oh Jesus, kejayaan. haleluya. Tak ada Yes Lord, terima kasih Bapa. Semuanya hanya untuk-Mu Tuhan, segenap hidupku, segenap nafasku Tuhan. jadi bersembah di atas Yes, Lord. mesbah-Mu. Inilah persembahan kami Tuhan. Yes Lord, Harapan haleluya Yesus. Sinanarala kaya nama barala Yesus. Kami serahkan semuanya hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Sinanarala kaya nama barala Yesus. Aku menyembah-Mu dengan segenap jiwaku Tuhan. dengan segenap Yes Lord, haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih. Haleluya. dengan segenap jiwaku, Haleluya. ku sembah Kau Yes Lord. dengan segenap hidupku. Haleluya. Haleluya. Ku Haleluya. Haleluya Yesus. sembah Kau, Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami ku Yesus. sembah Kau Haleluya. dengan segenap jiwa. Haleluya Yesus.
Yes Tuhan. Ku sembah Yes Kau Lord. dengan segenap hidupku. Amin Yesus. Ku Haleluya. sembah Kau Yes Lord. Kami menyembah-Mu Ku Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Yes Lord. Sembah Kau dengan Menyembah-Mu dengan segenap jiwaku, jiwaku. dengan segenap Ku hatiku. sembah Kau Yes Lord. dengan segenap hidupku. Haleluya Ku Yesus. sembah Kau dengan segenap jiwaku. Yes Lord. Shikaya nama Ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Amin. Ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Benar Tuhan, kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh datang menyembah-Mu. Kami merasakan hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, pada sore hari ini, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Buka mata hati dan pikiran kami, agar setiap firman yang kami pelajari pada sore hari ini Tuhan, dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan dapat kami jalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Segala kuasa-kuasa apapun yang mengganggu kami di dalam kami belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, kami ikat, tolak, patahkan, hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sucikan dan kuduskan hati kami, sucikan dan kuduskan pikiran kami, sucikan dan kuduskan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan, hingga kami layak. Dan apa yang firman Tuhan yang kami pelajari pada sore hari ini Tuhan, tidak kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang siap belajar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Katakan amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Bertemu kembali dengan saya, Ripka Diah Susanti. Mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Buka firman Tuhan di dalam Matius 4 ayatnya yang keempat. Matius 4 ayatnya yang keempat. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Puji nama Tuhan. Tema pada sore hari ini adalah hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Pilihan ada padamu. Haleluya. Firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, konteks dari ayat ini
ayat ini itu terjadi pada saat Yesus sedang dicobai oleh iblis di padang gurun. Iblis mencoba menggoda Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Untuk apa? Untuk memuaskan rasa laparnya Yesus. Tetapi Yesus tidak menggubris apa yang menjadi keinginan dari iblis. Intinya di sini Yesus mengutip kitab Ulangan 8 ayat yang ketiga untuk menolak godaan tersebut. Ini menunjukkan bahwa meskipun kebutuhan fisik seperti makanan itu penting, kehidupan rohani dan ketaatan kepada Allah jauh lebih penting. Ulangan 8 ayat 3, firman Tuhan berkata, "Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan." Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi Yesus mengutip kitab Ulangan 8 ayat yang ketiga untuk menolak godaan dari iblis. Roti di sini melambangkan kebutuhan jasmani. Sementara firman Allah itu melambangkan kebutuhan rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, berapa banyak dari kita yang suka pilih-pilih makanan? Ayo. Berapa banyak dari kita yang suka memilih-milih makanan? Bukan sekedar memilih kandungan gizinya, melainkan memilih berdasarkan nilai gengsinya. Makan di tempat yang mewah, makan di tempat yang berkelas, bahkan sempat-sempatnya meluangkan waktu, meluangkan anggaran khusus untuk mencoba menu-menu tertentu. Ada pula yang merasa puas jika telah membagikan foto-foto menu rumah makan ternama di media sosial. Ada banyak orang yang menghabiskan banyak waktu untuk urusan makan. Seakan-akan makanan itu merupakan hal yang sangat penting untuk dikejar dalam hidup ini. Padahal sebenarnya makanan itu bersifat sementara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Adam dan Hawa, juga Yesus, mengalami pergumulan yang serupa. Mereka dicobai oleh iblis dengan iming-iming makanan. Tetapi pilihan mereka berbeda. Adam dan Hawa lebih memenuhi hasrat jasmani mereka dengan memakan buah yang dilarang oleh Allah. Adapun Yesus memilih taat kepada Bapa dengan melawan bujukan-bujukan dari iblis. Kalau kita perhatikan, sebenarnya Yesus itu sangat membutuhkan roti. Sedangkan Adam dan Hawa
masih dapat memilih buah-buah yang lain. Yesus tidak melakukannya. Kenapa? Karena dia tidak mau taat kepada iblis. Yesus tetap fokus pada kekekalan. Meskipun secara jasmani dia membutuhkan makan. Dari kisah Adam dan Hawa, juga kisah Yesus, ada dua prinsip hidup yang dapat kita pilih. Prinsip hidup pertama, prinsip hidup untuk makan. Hidup untuk makan. Orang dengan tipe ini akan memanfaatkan hidupnya untuk mencari kepuasan dengan makanan atau hal-hal fana. Kesuksesan duniawi menjadi fokus hidup mereka. Prinsip hidup kedua adalah makan untuk hidup. Makan untuk hidup. Orang dengan tipe ini makan untuk hidup. Dia berfokus kepada Tuhan dan menggunakan makanan sebagai sarana untuk bersahabat dengan Tuhan, Sang Pemberi kehidupan. Ya, menurut Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, manakah yang benar? Manusia hidup untuk makan ataukah makan untuk hidup? Ayo Bapak Ibu silahkan pilih. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Jika kita mengatakan bahwa manusia hidup untuk makan, maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, manusia itu tidak ada bedanya dengan hewan. Dan jika kita mengatakan bahwa manusia itu makan untuk hidup, ini adalah hal yang benar sesuai dengan pandangan manusia pada umumnya. Kenapa saya bisa mengatakan kalau kita memilih hidup untuk makan, kita itu sama manusia itu sama dikatakan dengan tidak ada bedanya dengan hewan. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita lihat hewan. Hewan itu hidup untuk apa? Untuk makan. Beda dengan manusia. Manusia itu makan untuk hidup. Makan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan hewan hidup untuk makan. Seperti itu Bapak Ibu. Tuhan Yesus di sini memberikan pandangan yang melebihi pandangan manusia pada umumnya. Di dalam Alkitab, Matius 4 ayatnya yang keempat, Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu, manusia itu memiliki dua aspek di dalam hidupnya. Satu, aspek fisik. Dua, aspek spiritual. Di mana tubuh manusia itu membutuhkan makanan untuk hidup. Manusia membutuhkan makanan untuk
untuk bertumbuh. Sedangkan roh manusia membutuhkan firman Tuhan, membutuhkan firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Untuk apa? Agar manusia itu bisa hidup dengan benar, agar manusia itu bisa hidup dengan bijaksana, sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Makna apa yang bisa kita ambil dari Matius 4 ayat yang keempat? Ayat ini menekankan bahwa manusia itu tidak hanya hidup dari kebutuhan jasmani saja, tidak hidup dari kebutuhan roti saja, dari kebutuhan jasmani saja, tetapi manusia itu hidup dari kebutuhan rohani, yaitu apa? Yaitu firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu memberikan kekuatan. Firman Tuhan itu memberikan hidup yang kekal. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Aplikasi apa yang bisa kita ambil dari Matius 4 ayat yang keempat? Matius 4 ayat yang keempat mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama, prioritaskan hubungan kita dengan Allah. Prioritaskan hubungan kita dengan Allah. Kita sebagai manusia, kita harus selalu memprioritaskan keinginan jasmani kita. Kita harus selalu memprioritaskan hubungan kita dengan Allah di atas kebutuhan-kebutuhan duniawi. Kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita harus berdoa, kita harus membaca firman Tuhan, kita harus merenungkan firman Tuhan, kita harus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Prioritaskan hubungan kita itu dengan Allah. Aplikasi yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari, kepercayaan kepada Allah. Yesus percaya bahwa Bapa di surga akan memenuhi kebutuhannya, meskipun dalam situasi yang sulit. Kita sebagai manusia harus memiliki kepercayaan yang sama kepada Allah, bahwa Allah sanggup memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir. Segala apapun kebutuhan kita, baik kebutuhan makanan, kebutuhan apapun, Tuhan Yesus yang akan menjamin kehidupan kita. Aplikasi yang ketiga dari Matius 4 ayat yang keempat, kekuatan rohani. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kekuatan rohani lebih penting daripada kekuatan fisik. Dengan berpegang kepada firman Allah, kita akan memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Jika kita menerima, jika kita mendapat cobaan, jika kita memiliki pergumulan yang begitu membuat kita tidak berdaya, jangan kita pakai kekuatan kita, jangan kita pakai kepintaran kita, jangan kita pakai apapun yang ada di dalam diri kita, tapi kita minta
kekuatan dari Tuhan. Kita pakai kekuatan dari Tuhan, yaitu firman Tuhan. Kita selalu berpegang pada firman Tuhan. Kita selalu memperkatakan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita selalu mendeklarasikan hal-hal yang positif dalam hidup kita. Yakin dan percaya. Jika kita berpegang pada firman Allah, kita akan memiliki kekuatan di dalam menghadapi setiap badai-badai persoalan, di setiap menghadapi badai-badai pergumulan di dalam hidup kita. Aplikasi yang keempat, kita bisa membedakan mana itu kebutuhan dan mana itu keinginan. Kita sebagai manusia, kita harus bisa, kita perlu belajar untuk membedakan antara kebutuhan fisik yang sebenarnya dengan keinginan yang hanya didorong oleh keinginan nafsu. Jadi, kita harus bisa membedakan mana itu kebutuhan fisik yang sebenarnya. Jika kita mempunyai berkat yang berlebihan, kita harus membeli hal-hal yang benar-benar kita butuhkan. Jangan kita membeli apapun yang sesuai dengan keinginan nafsu kita. Padahal dengan kenyataannya barang-barang yang kita inginkan itu tidak memenuhi kebutuhan kita. Yang ada hanya menjadi sampah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus bisa membedakan mana itu kebutuhan fisik yang mana itu kebutuhan jasmani yang sebenarnya, mana itu kebutuhan yang hanya memenuhi keinginan nafsu. Dan kita juga harus hidup sederhana. Jangan kita hidup hedonisme. Kita hidup dengan gaya-gaya yang mewah. Apa relevansi yang bisa kita ambil dari Matius 4 ayatnya yang keempat? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini relevan bagi umat Kristen bahwa kita sebagai orang percaya, kita harus mencari kekuatan dari Tuhan. Kita harus mencari kepuasan rohani dari firman Tuhan. Bukan hanya hal-hal yang sifatnya duniawi saja. Matius 4 ayat yang keempat juga mengingatkan bahwa di dalam menghadapi setiap godaan, di dalam menghadapi setiap pencobaan, di dalam menghadapi setiap apapun badai-badai dalam kehidupan kita, kita harus mengandalkan firman Tuhan. Dan bukan hanya kekuatan jasmani, bukan hanya dengan kepintaran, bukan hanya dengan gelar-gelar yang berbobot, bukan hanya dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi kita harus mengandalkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kesimpulan dari Matius 4 ayatnya yang keempat, Matius 4 ayat yang keempat bukanlah sekedar ayat tentang makanan, tetapi sebuah pernyataan prinsip tentang prioritas hidup yang benar. Kita sebagai orang percaya, kita harus menempatkan Allah dan firman Allah di atas segala hal dalam kehidupan kita. Dan semuanya ini, jika kita menempatkan Allah dan firman Allah di atas segala hal,
Ini adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan adalah sumber kehidupan yang sejati dan memiliki kekuatan untuk memenuhi setiap kebutuhan kita. Firman Tuhan adalah makanan yang sesungguhnya untuk kehidupan kita, terutama untuk kehidupan kekal kita. Jangan lupa Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, terus membaca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, serta melakukan firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Jadi sungguh hanya firman Tuhanlah yang sanggup menopang dan memelihara hidup kita. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dia yang sanggup menopang dan memelihara hidup kita. Bukan hanya hari ini, tetapi untuk selama-lamanya. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau baik dan sangat baik bagi kami. Kami sudah menyembah-Mu, kami sudah mengagungkan Engkau, dan kami juga sudah belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar pada sore hari ini Tuhan, dari Matius 4 ayat yang keempat Tuhan, mampukan kami untuk semakin memprioritaskan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk membedakan mana itu kebutuhan-kebutuhan jasmani yang sangat penting bagi kami Tuhan. Biar juga kami bisa membedakan mana itu kebutuhan-kebutuhan jasmani dan mana itu kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan yang sesuai dengan nafsu kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman yang kami dengar pada sore hari ini Tuhan, dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan dapat kami jalankan dalam setiap bidang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan hanya Tuhan Yesus yang berkuasa penuh atas diri kami, atas hidup kami, atas keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan. Berkati diri kami, berkati hidup kami, berkati keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang bertalian darah dengan kami Tuhan. Berkati anak-anak kami, berkati orang tua kami, berkati suami kami, berkati istri kami, anak mantu kami, cucu-cucu kami, dan semua keluarga besar kami Tuhan. Berkati pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, karir kami, studi kami, kesehatan kami, kebahagiaan keluarga kami, perekonomian kami, keuangan kami Tuhan, pelayanan kami. Berkati semua bidang-bidang dalam kehidupan kami. Berkati rumah tempat tinggal kami Tuhan, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Berkati semua wilayah teritorial tempat tinggal kami Tuhan. Tutup bungkus tubuh, jiwa, dan roh kami, tutup bungkus diri kami, tutup bungkus kehidupan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang bertalian darah dengan kami, anak-anak kami, anak mantu kami, orang tua kami, cucu-cucu kami Tuhan. Tutup bungkus pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, karir kami, studi kami, kesehatan kami, kebahagiaan keluarga kami, pelayanan kami, perekonomian kami, keuangan kami, harta benda, kekayaan, dan kendaraan milik kami. Tutup bungkus semua bidang-bidang dalam kehidupan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus.
Tutup bungkus rumah tempat tinggal kami, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, dan semua unsur-unsur yang ada di dalam rumah kami, dan semua wilayah teritorial tempat tinggal kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Pagari diri kami, pagari kehidupan kami, pagari keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang bertalian darah dengan kami, orang tua kami, anak mantu kami, cucu kami. Pagari pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, karir kami, studi kami, kesehatan kami, kebahagiaan keluarga kami, keuangan kami, perekonomian kami, harta benda, kekayaan, dan kendaraan milik kami, serta semua bidang-bidang dalam kehidupan kami. Pagari rumah tempat tinggal kami, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, dan semua unsur-unsur yang ada di dalam rumah kami masing-masing Tuhan, serta wilayah teritorial tempat tinggal kami. Pagari dengan pasukan malaikat Tuhan dari surga. Karena ada janji Tuhan tertulis bagi kami baik-baik saja, karena roh yang ada di dalam kami lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa. Jika saat ini ada di antara kami yang mengalami sakit Tuhan, segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kami Tuhan, dari ujung kepala sampai ujung jari telapak kaki, baik penyakit yang ringan maupun penyakit yang berat, segala jenis kanker, tumor, miom, kista, dan segala jenis benjolan-benjolan yang ada di dalam tubuh, dari ujung kepala sampai ujung jari kaki, segala sakit penyakit yang disebabkan karena kesalahan diri kami sendiri Tuhan, sakit penyakit yang disebabkan karena kuasa-kuasa kegelapan, kiriman-kiriman santet, guna-guna, pelet, telus sihir, pesona pengasihan, mantra-mantra, jampi-jampi, roh-roh paranormal, roh-roh dukun, dan kuasa-kuasa apapun, sakit penyakit yang disebabkan oleh bakteri-bakteri, virus-virus yang berbahaya dan mematikan, dan segala jenis vaksin-vaksin yang sudah masuk ke dalam tubuh, kami ikat, tolak, patahkan, hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa. Kami yakin dan percaya Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami sehat. Tuhan sudah memulihkan kami, Tuhan sudah menyembuhkan kami. Kami sehat dengan sempurna, baik di alam roh maupun di alam nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan, kami sudah sembuh, kami sembuh, kami sehat dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jika saat ini masih ada yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, segala santet, guna-guna, pelet, telus sihir, pesona pengasihan, mantra-mantra, jampe-jampe, roh-roh paranormal, roh-roh dukun, dan kuasa-kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, segala kutuk keturunan, kutuk nenek moyang, benang-benang merah kutuk keturunan dan kutuk nenek moyang, baik dari garis keturunan ayah maupun garis keturunan ibu, kutuk alam kubur, kutuk alam maut, kutuk masa depan, kutuk keberuntungan, kutuk ludah api, kutuk sumpah serapah, kutuk mati muda, kutuk hutang piutang, kutuk perjanjian dengan hutang-hutang darah, kutuk perselisihan, pertikaian, pertengkaran antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri, antara saudara-saudara sekandung, antara gembala dengan jemaat, antara jemaat dengan jemaat, antara atasan dengan bawahan, antara sesama bawahan dengan bawahan. Kutuk perceraian, kutuk kemiskinan, kutuk kemelaratan, kutuk kebangkrutan, dan hal-hal negatif kami ikat, tolak, patahkan, hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yakin dan percaya, kami sudah pulih, kami sudah bebas, kami sudah menang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Jika ada saat ini yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, Tuhan buka jalan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan. Kami yakin dan percaya Tuhan, di alam roh maupun di alam nyata, pekerjaan sudah diterima. Kami sudah bekerja, kami sudah bekerja, kami sudah bekerja.
Pekerjaan sudah diterima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Berkati gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Berkati gereja-gereja ini Tuhan. Berkati gembala 5 jawatan Tuhan, baik yang memiliki karunia sebagai rasul, nabi, pengajar, gembala, dan penginjil Tuhan. Berkati 5 jawatan ini Tuhan. Biarlah Engkau memakai 5 jawatan ini Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa yang percaya kepadamu Tuhan. Berkati setiap pelayanan-pelayanan yang ada di setiap gereja Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan gereja Tuhan, Engkau yang akan mencukupi, Engkau yang akan memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan gereja yang ada ini Tuhan Yesus. Mampukan Tuhan gereja itu supaya berjalan sesuai dengan visi misimu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memberkati negara Indonesia ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Berkati para pemimpin-pemimpin negara Indonesia ini Tuhan, dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri, kabinet-kabinet, dan sampai pemerintah yang terkecil di perdesaan Tuhan. Mampukan para pemimpin kami untuk memiliki kepekaan terhadap Engkau ya Tuhan, supaya memiliki rasa takut terhadap-Mu Tuhan, sehingga tidak ada yang mampu untuk melakukan hal-hal yang jahat bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Segala roh-roh korupsi, nepotisme, apapun hal-hal yang sifatnya negatif yang ada pada bangsa Indonesia ini Tuhan, kami ikat, tolak, patahkan, hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan, Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Damai sejahtera melingkupi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang penuh dengan damai sejahtera, yang penuh dengan berkat-berkat yang berlimpah dari Tuhan. Dan segala kuasa-kuasa apapun yang mengganggu kehidupan bangsa kami Indonesia Tuhan, kami ikat, tolak, patahkan, hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Damai sejahtera, sukacita melingkupi bangsa Indonesia ini, melingkupi semua warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami yang tidak sempurna Tuhan, tapi yakin dan percaya bahwa dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun kaki kami berpijak, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus senantiasa menjaga kami, Tuhan Yesus senantiasa melindungi kami, menyertai kami, dan memberkati kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus membuat semuanya menjadi berhasil. Berkat-berkat dari surga, berkat-berkat keuangan berlimpah-limpah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita angkat kedua tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, yang sudah bergabung di dalam room TikTok saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.